Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lailatul Rohmah. Saya adalah mahasiswi UINSI Samarinda. Dan pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi karakteristik materi fikih dan implikasinya dalam pembelajaran. Nah, berikut ini adalah beberapa poin-poin penting yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian fikih, yang kedua dimensi, fungsi, ruang lingkup, dan tujuan materi fikih, tiga, karakteristik materi fikih, dan yang terakhir implikasi materi fikih dalam pembelajaran. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian materi fikih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi terkait apa sih materi fikih itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih yang disebut dengan fikih? Nah, jadi di sini seperti yang teman-teman lihat, fikih secara bahasa berasal dari kata fiqh yang berarti pemahaman atau pemahaman yang mendalam yang membutuhkan pengarahan potensi akal. Nah, di sini secara definitif fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang digali dan ditemukan dalil-dalil yang tafsili. Lalu, apa sih materi fikih itu? Nah, di sini materi fikih sendiri adalah salah satu bagian materi pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar jalan hidupnya atau way of life, atau kata lainnya itu pedoman di dalam hidup, kayak gitu. Melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengamalan, dan pembiasaan dari peserta didik itu sendiri agar menjadi muslim yang taat dan selalu bertambah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, pada intinya materi fikih ini merupakan materi pendidikan agama Islam yang tujuannya itu untuk menyiapkan peserta didik yang tidak hanya memahami tentang hukum Islam saja, namun juga mengamalkannya dan menggunakan hukum Islam itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan di sini ada pengertian fikih menurut para ahli. Nah, saya memasukkan dua ahli di sini. Yang pertama yaitu Samsul Munir Amin. Di sini beliau mengemukakan bahwa fikih merupakan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara yang berhubungan dengan amaliyah yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil yang jelas. Lalu yang kedua di sini ada menurut Habsyi As-Siddiq. Nah, menurut beliau di sini menyetir pendapat pengikut Asy-Syafi'i, fikih adalah ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang jelas. Jadi dapat kita simpulkan nih teman-teman, fikih itu merupakan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariah Islam. Nah, terus untuk menetapkan hukum-hukum itu diambil atau diperoleh dari dalil-dalil yang jelas gitu. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu dimensi, fungsi, ruang lingkup, dan tujuan materi fikih. Di sini seperti yang teman-teman lihat ya, dimensi materi fikih itu ada tiga. Yang pertama dimensi pengetahuan atau fikih knowledge. Yang kedua dimensi keterampilan fikih atau fikih skill. Dan yang terakhir adalah dimensi nilai-nilai fikih atau fikih value. Di sini akan saya jelaskan satu-satu ya teman-teman. Yang pertama yaitu dimensi pengetahuan fikih atau fikih knowledge. Nah, fikih knowledge ini merupakan dimensi yang mencakup bidang ibadah dan muamalah serta jinayah lalu siasah. Nah, secara lebih terperinci, materi pengetahuan fikih ini meliputi pengetahuan tentang toharoh, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu dimensi keterampilan fikih atau fikih skill. Nah, fikih skill di sini adalah
dimensi keterampilan fikih yang meliputi keterampilan melakukan toharoh dan keterampilan melakukan ibadah mahdoh dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu dimensi nilai-nilai fikih atau value. Nah, di sini dimensi nilai-nilai fikih mencakup antara lain penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta penguasaan terhadap nilai religius, disiplin dan lain sebagainya. Lalu yang kedua kita membahas fungsi materi fikih. Di sini fungsi materi fikih mengarahkan dan mengantarkan peserta didik agar dapat memahami pokok-pokok Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan, sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara kafah. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa fikih itu merupakan materi fikih itu merupakan materi yang di dalamnya itu ada tujuan agar si siswa ini tidak hanya memahami pokok-pokok hukum Islam saja, namun mengerti tata cara pelaksanaannya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga yaitu ruang lingkup materi fikih. Nah, di sini ada dua ruang lingkup materi fikih. Yang pertama fikih ibadah dan yang kedua fikih muamalah. Nah, di sini saya jelaskan ya satu-satu. Jadi, apa sih fikih ibadah itu? Fikih ibadah itu merupakan fikih yang menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang baik dan benar, seperti tata cara toharoh, sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Lalu fikih muamalah. Nah, fikih muamalah ini merupakan fikih yang menyangkut pengenalan dan pemahaman ketentuan misalnya makanan dan minuman halal, serta munakahat, jinayat, dan setiap persoalan yang bukan tercakup ke dalam fikih ibadah. Jadi fikih muamalah ini merupakan menyangkut hal-hal yang tidak termasuk ke dalam fikih ibadah kayak gitu. Kita masuk ke pembahasan yang keempat yaitu tujuan materi fikih. Nah, di sini materi fikih bertujuan untuk membekali siswa agar dapat pertama mengetahui dan memahami cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah. Yang kedua, melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran Islam. Nah, tadi udah dijelaskan berkali-kali ya, bahwa materi fikih ini merupakan materi yang tujuannya itu tidak hanya untuk memahamkan, tapi bertujuan juga bagaimana agar si siswa ini bisa melaksanakan dan mengamalkan hukum Islam yang ada di dalam materi fikih itu. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu karakteristik materi fikih. Materi fikih merupakan bagian dari mata pelajaran agama Islam yang mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, karena pada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat memberi motivasi dan kompensasi sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan, dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdoh dan muamalah, serta dapat mempraktekannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu implikasi karakteristik materi fikih dalam pembelajaran. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan ya karakteristik fikih itu seperti apa, yaitu memotivasi peserta didik untuk mampu memahami dan mengamalkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu apa sih implikasi karakteristik materi fikih ini di dalam pembelajaran? Nah, jadi
Karakteristik materi fikih yaitu memberi motivasi dan kompensasi kepada manusia agar mampu memahami dan melaksanakan serta mengamalkan materi yang diajarkan di dalam materi fikih. Nah, materi fikih ini mencakup ruang lingkup yang sangat luas yang tidak hanya dikembangkan di kelas, yang dimana ini memberikan implikasi dalam pemilihan metode dan strategi di dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pemilihan metode pembelajaran. Jadi karena fikih ini merupakan materi yang bertujuan untuk agar siswa ini bisa mengamalkan hukum agama Islam di dalam kehidupan sehari-hari, maka dibutuhkanlah metode dan strategi di dalam pembelajaran materi fikih ini. Jadi, karakteristik materi fikih ini sangat berimplikasi terhadap pemilihan metode dan strategi seperti apa agar siswa bisa memahami serta mampu mengamalkan hukum Islam yang telah dijelaskan di dalam materi fikih tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sekian yang mampu saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.